Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas konstitusional pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengaturan lebih lanjut ada di dalam pasal 31. Selain itu, pengaturan lebih detail tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan segala peraturan turunannya. Bapak Ibu yang kami hormati, amanat dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang kita sampaikan tadi dengan tegas dan jelas, memposisikan pendidikan nasional pada posisi yang strategis sebagai sebuah instrumen perjuangan bangsa yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola dengan baik. Pendidikan bermutu merupakan modal menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta menjadi salah satu bentuk investasi yang akan menentukan masa depan bangsa. Di antara instrumen penentu pendidikan yang bermutu itu adalah guru dan tenaga kependidikan. Pada kenyataannya, banyak permasalahan terkait GTK, antara lain adalah keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah, tidak meratanya kualitas pendidik baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatan, permasalahan dalam tata kelola LPTK. Di samping itu ada permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai pembagian kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Saat ini terhadap permasalahan nyata dalam pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai GTK honorer. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi dengan merekrut GTK honorer. Hal ini menyebabkan jumlah guru honorer cukup banyak, baik itu yang direkrut oleh Pemda, bahkan direkrut oleh kepala sekolah. Di sisi yang lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru, terutama guru PNS, berdasarkan kebutuhan per provinsi, per kabupaten kota, per jenjang, per jenis, per jalur, dan per mata pelajaran. Kebutuhan guru baru ini juga diprediksi karena jumlah guru PNS yang akan memasuki masa pensiun. Upaya untuk memperbaiki pendidikan, khususnya mengenai GTK honorer, juga masih terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan di pusat dan di daerah, termasuk pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang ramah untuk para penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 DPR RI memandang perlu untuk melakukan pengawasan dengan bentuk panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata, memiliki standar nasional pendidikan di dalam membangun pendidikan nasional, guru dan tenaga kependidikan yang sejahtera. Panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN ini pada awal pertama mengundang 3 kepakaran. Yang pertama adalah pakar pemerintahan, pakar hukum tata negara, pakar kebijakan publik, pakar pendidikan, pakar administrasi negara, dan pakar keuangan negara. Keenam narasumber dengan ketokohan masing-masing ini kita minta pendapat supaya kita tidak keliru dalam mengambil keputusan, memberikan rekomendasi, dan memberikan pengawasan terhadap tugas-tugas kita sebagai panja pengawasan di Komisi 10 terhadap Kemendikbud.
Tugas lain adalah bahwa kita harus membawa aspirasi para tenaga honorer yang telah melakukan pengabdian sekian lama dengan berbagai macam keinginannya. Ada yang bersedia diangkat menjadi P3K, ada yang hanya bersedia diangkat menjadi PNS, ada yang pasrah, ada yang sudah putus asa, dan lain sebagainya. Tugas politik bagi kita, para politisi, anggota Komisi 10, anggota DPR RI, seperti yang disampaikan oleh Otto von Bismarck, ya, the former Minister of Prussia pada abad ke-18 menuju 19, that politics is the art of possible, the attainable, the art of the next best. Maka dengan berbagai macam masukan dari para pakar tadi, membawa kita pada sebuah formula bahwa ada kemungkinan apa yang diinginkan oleh para tenaga honorer untuk diangkat itu bisa dilaksanakan. Hanya tentu rule of the game-nya harus diikuti. Kemarin Ibu Sesdirjen GTK Prof. Nunuk bersama saya berada di Kunspik di Sragen menyampaikan bahwa tes yang diberikan kepada para guru adalah tes khusus sesuai dengan pembidangan yang mereka ajarkan kepada para siswa. Nah, itu baru mereka ketahui kemarin. Dari berbagai macam perbincangan dengan para guru honorer itu, memang guru honorer selama ini berada pada posisi terprovokasi bahwa mereka akan mendapatkan tes yang sama dengan tes CPNS atau tes yang lainnya. Bahkan sudah pernah mereka dikumpulkan oleh sebuah institusi dan dibuat kayak semacam tryout. Soal-soal yang diberikan itu soal-soal yang sungguh-sungguh mereka merasa bahwa pasti aku tidak lolos. Bukan tes menurut pembidangan seperti yang disiapkan oleh dari Kemendikbud. Maka saya kemarin berkali-kali bersama dengan teman-teman yang Kunspik di Sragen menyampaikan kepada publik, dan saya ingin seluruh teman dari seluruh fraksi menyampaikan kepada jaringannya masing-masing bahwa tes yang akan diberikan kepada calon guru honorer ini adalah tes menurut pembidangannya. Namun demikian tentu ada konsekuensinya. Artinya nanti kalau sudah lolos tes sebagai tenaga P3 menjadi dari guru geografi misalnya, ya tentu untuk bisa menjadi guru matematika bagaimana? Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah demikian untuk teman-teman guru honorer. Saya kira segala sesuatu memang memiliki konsekuensi, dan segala sesuatu memang harus dicarikan jalan keluar. Masalah ini cukup pelik buat kita. Para anggota Komisi 10 trennya adalah membela para tenaga honorer ini supaya semudah mungkin, secepat mungkin mereka diangkat. Namun sebagai lembaga politik tentu kita tidak bisa ngawur berbicara, tentu kita tidak bisa hanya mengentertain para tenaga honorer itu menjadi senang kepada kita, kemudian memberikan pilihannya kepada partai kita, tetapi kemudian berujung pada sesuatu yang tidak baik bagi negara dan generasi muda. Kami panggil maka 6 tokoh-tokoh kepakaran untuk memberikan masukan yang cukup menyeluruh